Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini, jumpa lagi di video ini, jumpa lagi bersama saya, teman-teman Anda semua, sahabat Anda semua, Setiawan Official. Semoga di hari ini kita semua tetap diberi kesehatan, kita semua tetap diberi rezeki yang barokah, kita semua tetap diberi kecukupan, kita semua tetap diberi Tuhan kekuatan untuk melaksanakan aktivitas kita, aktivitas kita semua. Oke guys, seperti yang ada di thumbnail, seperti yang ada di judul, saya akan membahas tentang pola pikir, tentang pikiran lagi. Kemarin di video yang kemarin kita sudah bahas tentang alam bawah sadar. Kali ini kita bahas tentang, yaitu ada dua jenis pikiran di dalam otak kita selain alam bawah sadar dan alam sadar. Bagaimana videonya setelah yang satu ini? Sebelum lanjut ke videonya, saya mengingatkan bagi teman-teman, kalau pengen kendaraannya mesinnya tetap terjaga, kepingin kendaraannya mesinnya tetap terawat, kepingin otomatis bahan bakar irit, jangan lupa pada saat mengisi BBM pakai Klinos. Jadi Klinos ini sudah terbukti mengiritkan bahan bakar dan juga merawat mesin hingga 20-40%. Satu botol untuk 100 liter bahan bakar. Oke, lanjut ke videonya. See you. Oke, langsung saja. Yang sudah nongol, yang sudah datang di video ini, terima kasih. Yang sudah menyaksikan video-video saya, konten-konten saya, terima kasih. Yang baru datang, baru nongol, dan juga terima kasih semuanya. Saya ucapkan terima kasih banyak, meskipun hanya melihat 2 menit, 3 menit, 1 menit, terima kasih banyak, gitu ya. Kalau misalkan teman-teman ingin mengetahui atau biar kita lebih akrab, silahkan bisa di like, di share, di subscribe channel ini, biar kita semakin akrab, biar kita semakin kenal dan tahu pada saat saya pada saat saya mengupload konten-konten terbaru. Terima kasih teman-teman. Baik, langsung saja ke topik. Kemarin kita sudah bahas tentang bawah sadar. Yang belum melihat videonya, nanti di sini ya, di sini ada, mungkin di sini ada, silahkan diklik. Yang belum, silahkan ditonton tentang alam bawah sadar ya. Sudah dipelajari, sudah didengarkan, itu pengertian sedikit tentang alam bawah sadar. Di video kali ini saya akan membahas tentang yang namanya ada 2 macam pikiran, ada 2 macam pikiran di dalam otak kita. Ini sebenarnya nyambung dengan yang kemarin, yang bawah sadar. Kalau teman-teman sudah melihat, pernah nggak teman-teman itu merasa bahwasanya tiba-tiba muncul memikirkan sesuatu gitu, padahal tanpa kita inginkan? Pernah nggak kira-kira teman-teman? Jadi pikiran ini muncul pemikiran ini, muncul pikiran ini, muncul pikiran ini, tanpa kita tahu, tanpa kita memintanya, tanpa kita merencanakannya. Tiba-tiba muncul pikiran seperti ini, muncul pikiran seperti ini, muncul pikiran seperti ini, dengan sangat bervariasi. Pikiran-pikiran itu muncul ke dalam otak kita. Pernah nggak kira-kira teman-teman? Ngerti nggak apa yang saya omongkan ini? Jadi tiba-tiba kita, biasanya pada saat kita mau tidur, biasanya pada saat kita mau tidur atau mau istirahat, kalau kita sulit istirahat, biasanya banyak pikiran gitu kan. Tiba-tiba ingat ini, tiba-tiba ingat ini, tiba-tiba ingat ini, tiba-tiba ingat ini. Akhirnya melihat jam sudah dini hari loh, saya belum tidur. Mikirin apa? Kita juga nggak tahu mikirin apa, tapi pikiran itu muncul secara tiba-tiba di otak kita. Pernah nggak? Pasti pernah ya. Meskipun nggak mau tidur gitu loh. Pada saat sholat, katakan pada saat sholat, atau pada saat kita buang air besar, BAB,
pada saat kita kadang itu pada saat kita nyaman nyantai, pikiran-pikiran macam-macam itu muncul di otak kita. Pernah ya? Pernah. Saya yakin teman-teman pernah. Entah itu mikirin utang, entah itu tiba-tiba mikirin dia yang di sana, padahal kita nggak kepingin mikirin dia. Terus kita kepikiran tentang sepeda, kepikiran tentang pendidikan kita, kepikiran tentang macam-macam, itu tiba-tiba muncul. Ya, kok bisa? Jadi seakan-akan pikiran kita, otak kita itu rawame banget gitu loh. Rawame banget dengan banyak pemikiran yang muncul secara tiba-tiba, secara bergantian, yang tanpa kita inginkan gitu. Bagaimana caranya? Itu namanya kita di pemikiran seperti itu kita tidak bisa menolaknya, teman-teman. Ingat, di pikiran kita ada yang namanya thinking mind. Apa itu thinking mind? Ya, thinking mind itu adalah pikiran-pikiran yang selalu hadir di dalam otak kita sewaktu-waktu, kapanpun, tanpa kita inginkan. Seperti yang contohnya seperti saya inginkan tadi. Saya contohkan tadi. Seperti yang saya contohkan tadi, itu namanya thinking mind. Jadi pikiran itu selalu ada, selalu hadir, kapanpun itu. Entah itu ingat ini, tiba-tiba muncul ini, muncul ini. Dan kita nggak tahu kenapa kok muncul seperti itu di otak kita. Itu thinking mind namanya. Jadi kita tidak bisa mengontrol yang namanya thinking mind. Kita tidak bisa menolak yang namanya thinking mind. Kita tidak bisa mengatur yang namanya thinking mind. Tidak bisa. Ya, tidak bisa ngatur itu. Makanya kadang kita itu stres. Kadang kita stres, banyak pikiran, banyak apa ya, stres, banyak pikiran di otak yang kita itu bahkan tidak mau tuh, sebenarnya tidak menginginkan untuk memikirkan itu gitu loh. Itu thinking mind. Kita tidak bisa menolak itu. Tiba-tiba ingat masa lalu yang sedih, ya, tiba-tiba ingat masa lalu yang senang, tiba-tiba ingat masa lalu yang mengecewakan, tiba-tiba ingat orang yang sudah lama tidak kita pikirkan, tiba-tiba ingat gitu. Tiba-tiba ingat, tiba-tiba muncul berapa. Itu thinking mind. Itu tidak bisa kita tolak, teman-teman. Yang namanya thinking mind itu tidak bisa kita tolak. Dia akan selalu muncul, dia akan terus muncul di pikiran kita, di otak kita secara terus-menerus, secara bergantian. Topiknya macam-macam. Jadi seakan-akan otak kita rawame dengan pikiran-pikiran yang nggak penting sebenarnya dan tidak kita inginkan. Itu thinking mind. Thinking mind tidak bisa kita tolak, tidak bisa kita kontrol. Yang kedua adalah observing mind. Observing mind. Nah, di observing mind ini dia bisa kita kontrol. Dia bisa kita kontrol. Jadi apapun yang masuk, kita kaji ulang, kita kontrol. Ini perlu nggak saya pikirkan? Ini perlu nggak saya pikirkan? Ini perlu nggak saya pikirkan? Jadi kita memang berniat untuk ada juga memikirkan tentang sesuatu itu. Itu observing mind. Ada pikiran masuk ke dalam otak kita, ada sesuatu yang masuk ke dalam otak kita, kita langsung observasi. Kita mengobservasi, kita menyaring. Oh, ini seperti ini seperti ini. Kita ingin memikirkan sesuatu. Oh, ini seperti ini seperti ini. Itu bisa kita kontrol kalau observing mind. Ya, jadi ada dua. Jadi teman-teman jangan kaget kalau misalkan teman-teman itu buntu, banyak pikiran, padahal kita juga nggak tahu kita tuh mikirin apa sebenarnya. Kok kayaknya di otak itu ramai banget. Itu thinking mind namanya, thinking mind. Kita tidak bisa menolak itu. Yang bisa kita lakukan untuk mengatasi itu semua adalah memperbesar observing mind kita. Memperbesar observing mind kita. Apakah kalau observing mind kita sudah besar, thinking mind tidak akan masuk? Bukan. Thinking mind tetap masuk. Thinking mind tetap masuk. Ya. Thinking mind tetap masuk. Tapi ada tapinya. Dia kalah besar dengan observing mind kita. Loh, terus kan berarti sama aja gitu loh. Tetap ada thinking mind, tetap ada observing mind kan itu. Nah, sekarang pertanyaan bagaimana caranya pada saat thinking mind itu masuk ke dalam pikiran kita? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya agar kita tidak galau, agar kita tidak sumpuk, agar kita tidak pusing memikirkan hal-hal yang tidak ingin kita pikirkan tapi dia masuk ke dalam pikiran kita.
Yang pertama, observing mind-nya diperbesar. Caranya memperbesar, kita harus tahu alam bawah sadar kita bekerja. Yang kemarin kita harus tahu alam bawah sadar kita bekerja bagaimana. Itu nanti kalau teman-teman sudah tahu, baru teman-teman bisa memperbesar observing mind itu, ya, bisa memperbesar itu. Yang pertama. Yang kedua, mengecilkan yang bukan mengecilkan ya, kita mengetahui cara mengatasi pada saat thinking mind itu datang. Contoh, pada saat thinking mind itu datang, perasaan sedih katakan, atau perasaan apa namanya, kecewa tiba-tiba datang, nggak tahu kenapa alasan tiba-tiba kita kecewa dengan seseorang. Misalkan, bagaimana cara kita mengatasi? Berarti ya, yang pertama kita harus sadar bahwasanya pikiran itu masuk ke dalam kita, ke dalam pikiran kita. Oh ya, saya kecewa dengan orang itu. Oke, setelah itu ya sudah, terima saja. Terima kalau Anda kecewa dengan orang itu, terima saja. Ya sudah, saya kecewa. Ya sudah, saya sedih. Ya sudah, saya kangen dengan orang itu. Ya sudah, saya merasakan itu. Terima saja. Gitu, terima saja. Oke. Kalau sudah terima, nanti dia akan lama-lama hilang. Nah, jadi belajar mengobservasi apa yang masuk di dalam thinking mind, namanya observing mind. Memperbesar itu. Pada saat ada pikiran banyak di sini, pikirkan ini, pikiran itu, tiba-tiba datang, pikiran ini, pikiran itu, tiba-tiba datang. Ya udah, terima aja. Terima saja dan ikhlas. Sadari, terima kalau Anda sedang memikirkan itu, dan sudah, ya terima aja lah, ikhlas saja. Sadarkan diri Anda bahwasanya Anda sedang menerima hal semacam itu. Akui gitu loh. Akui. Paham ya dari sini? Jadi jangan kaget kalau teman-teman itu sering banget nggak bisa tidur malam-malam. Tiba-tiba dipikir ini, muncul ini, nggak kita inginkan. Tiba-tiba mau tidur itu susah banget karena tiba-tiba thinking mind itu datang gitu. Banyak sekali, dan kayaknya otak kita tuh rame banget, nggak tahu apa isinya, rame banget, pikiran kita tuh rame banget gitu ya. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah kaget. Yang jelas kita harus memperbesar observing mind yang pertama. Yang kedua, kita harus ikhlas, harus sadar, harus menerima apapun bentuk thinking mind yang datang. Oke teman-teman, sudah paham ya? Jadi teman-teman nggak usah galau, nggak usah ragu pada saat banyak pikiran. Terima saja, akui saja, dan terima dengan ikhlas kalau memang teman-teman sudah merasakan itu. Lama-lama nanti si thinking mind itu akan hilang secara sendiri, akan hilang dengan sendirinya, akan hilang sendiri, akan mengecil dan hilang. Tuh teman-teman ya. Jadi nggak usah tambah dipikir. Kalau thinking mind Anda pikir belum selesai mikir, masuk lagi thinking mind yang lain. Itulah. Jadi terima saja, ikhlas saja, nggak usah dipikir. Udah, dia nanti akan lama-lama hilang. Coba kalau nggak percaya, dicoba aja. Ya pada saat kita mau tidur, pikiran kita banyak, terima saja. Misalkan memikirkan sesuatu, ya udah terima aja, saya sedang memikirkan itu. Ya sudah, ikhlas, ya sudah, selesai. Terus berlatih secara terus-menerus. Memang agak sulit kalau belum terbiasa, tapi coba dilatih. Dengan begitu nanti kita semua, teman-teman semua, Anda semua akan tidak gampang mudah stres, tidak gampang mudah marah, tidak gampang mudah buntu pada saat memperoleh masalah, tidak mudah buntu pada saat banyak pikiran. Karena sebenarnya pikiran-pikiran itu salah satunya mungkin thinking mind. Kita harus mengobservasi dulu pikiran yang masuk. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video kali ini. Selanjutnya nanti kita akan belajar bagaimana caranya kita mengoptimalkan alam bawah sadar, seperti materi yang tak kasih kemarin. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Terima kasih, semoga kita selalu bahagia, semoga kita selalu bahagia, semoga kita selalu tersenyum, semoga kita selalu sehat walafiat, dan tetap positive thinking. Hati-hati dengan pikiran Anda, hati-hati dengan perkataan Anda, karena bisa jadi itu menjadi kenyataan. Oke teman-teman, terima kasih. Yang belum subscribe silahkan di subscribe channel ini, yang suka di like, yang berguna silahkan di share. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.